Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengenalkan salah satu kerajinan fiberglass yang berlokasi di Jalan Candi Boko, Klurak Baru, RT 6 RW 32, Klurak Baru, Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tulaker fiberglass sudah berdiri sejak tahun 2006 dan telah menghasilkan berbagai macam kerajinan fiberglass. Fiberglass merekrut karyawan yang berasal dari masyarakat sekitar tempat produksi pembuatan fiberglass untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar tempat produksi fiberglass. Tulaker fiberglass sudah cukup terkenal di wilayah Sleman, Yogyakarta. Tak hanya itu, Tulaker fiberglass juga sudah melakukan ekspor kerajinan keluar kota bahkan ke luar negeri. Sistem pemasaran kerajinan fiberglass melalui pameran-pameran. Namun karena adanya pandemi COVID-19, Tulaker fiberglass membuat langkah yaitu memasarkan produk melalui online dengan menggunakan media web. Yang mulai terdaftar 2006, Mbak. Mulai terdaftar di Dinas Perindustrian. Mengapa dari sekian banyak usaha Bapak lebih memilih usaha yang ini kerajinan? Karena kerajinan fiberglass ini kan banyak saingan, belum banyak, Mbak. Dulu pertama saya usaha kayu, kerajinan kayu. Tapi pada waktu itu kan ekspor, banyak yang ekspor, tapi pengrajin juga banyak, terus akhirnya saya beralih ke fiber sendiri. Mungkin teknik juga Pak. Ya, yang jelas peluang pasarnya masih lebih luas, Mbak. Berapa modal utama yang Bapak butuhkan buat merintis usaha ini? Modal usaha pertama Mbak, saya kata cuma berjalan. Kalau kita paling dulu itu harus sekitar 1.500.000 paling, Mbak. Apakah Bapak membutuhkan karyawan dalam menjalankan usaha? Oh iya, kita merekrut masyarakat sekitar. Berapa jumlah karyawan Bapak sekarang? Kalau saat ini 10. Omset per bulanannya? Kalau omset per bulan gini, kita COVID ini, Mbak, kemarin ya kita yang penting berjalan saja, Mbak, karena banyak pengusaha-pengusaha yang sekarang masih gulung tikar, yang belum bisa bangun lebih banyak, Mbak. Kita alhamdulillah kita masih berjalan, Mbak. Kalau omset kita itu apa ya? Itu Mbak. Kalau untuk omset mungkin aja di aja. Bagaimana cara pendistribusian kerajinan yang Bapak buat? Nah, kita pendistribusian, Mbak. Kita pemasarannya kan melalui offline dan juga online. Kita masuk di online itu di beberapa toko online media sosial itu kita masukin semuanya. Berarti ini begitu kan gitu ya? Di toko ada, kita kerjasama di Wirota, bisa baca itu kita udah lama sana. Punya toko sendiri? Kita punya di Taman Candi, kita punya di Taman Candi. Barang apa saja yang Bapak buat dengan kerajinan? Kita banyak sekali ya, kita miniatur, patung, asbak, gantungan kunci, souvenir. Barang yang paling banyak diminati konsumen? Ya, miniatur sama asbak. Kira-kira dalam satu bulan menghasilkan berapa kerajinan? Satu bulan itu bisa ribuan, Mbak. Dari semua? Iya. Bisa ribuan. Dalam pembuatan fiberglass ini yang Bapak, bahan yang Bapak gunakan? Resin, berbahan dasar resin. Resin atau fiberglass. Alat untuk pembuatan fiberglass? Kita menggunakan cetakan, Mbak. Cetakan, kompresor, bur, grinder. Yang pertama cetakan. Bagaimana cara pembuatan kerajinan? Pembuatan kita, Mbak, kita berawal dari saya orang pesan ya. Orang pesan kan sekarang cuma lewat gambar loh. Nah, kita harus aplikasi kalau kita buat aslinya dulu. Kita buat aslinya dulu.
kan dari gambar ya, saya jenengan pesan saya dari gambar saya bikin bentuk aslinya dulu sebelum kita produksi, kita bikin dulu, ntar kalau udah jadi kita sampelkan. Langkah-langkah pembuatan fiberglass yang pertama yaitu: pertama, campurkan adonan resi dengan katalis atau bahan pengering. Setelah itu, ratakan pada pinggiran cetakan. Jika sudah merata, tutup cetakan dan gunakan penjepit supaya tidak terbuka. Setelah itu, masukkan sisa adonan ke dalam cetakan kerajinan yang sudah tertutup rapat. Kemudian setelah itu, campurkan kembali adonan hingga merata, lalu masukkan pada cetakan yang sudah tertutup dan ratakan sampai benar-benar rata dan tidak menggumpal. Setelah adonan kerajinan yang sudah dimasukkan ke dalam cetakan sudah merata, diamkan hingga adonan kerajinan benar-benar mengering. Jika adonan kerajinan sudah mengering, kemudian lepaskan kerajinan dari cetakan. Setelah kerajinan dilepaskan dari cetakan, kemudian rapikan bagian-bagian yang perlu dirapikan seperti membuat jari dan menghaluskan kerajinan yang belum terbentuk.
Jika dirasa sudah rapi, kemudian lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu pewarnaan kerajinan. Pewarnaan kerajinan di tulakir fiberglass dengan menggunakan cat akrilik. Setelah selesai dilakukan pewarnaan kerajinan, lalu produk segera dikemas dan ditata dalam kardus sehingga kerajinan sudah siap dikirim kepada pemesan.